kawan-kawan mahasiswa STIE ya, Saanggada dimanapun Anda berada. Bersama saya Mia Kusmiati SEMM, CTMOS MCI, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di mata kuliah manajemen operasional kali ini. Hari ini saya ingin membahas mengenai manajemen operasi, teman-teman. Nah, mari kita lihat materi berikut. Teman-teman, di kajian manajemen operasi kali ini, sebelum kita lanjutkan dari materi ini, teman-teman boleh sebentar menyimak gambar yang saya sajikan baik di sisi kiri saya maupun di kanan saya. Benar, teman-teman. Di kiri ada gambar salah satu merek air mineral Aqua dan di kanan saya ada gambar biskuit ya, merek biskuit Kongguan. Nah, teman-teman bisa memahami maksud dari tujuan saya kenapa menampilkan gambar ini, teman-teman? Ya, teman-teman, maksud saya menampilkan gambar ini hanyalah mengingatkan kita terhadap, 2 brand ini gitu ya, 2 produk ini, yang mana produk ini menjadi produk yang terkenal dan masif digunakan di kalangan masyarakat kita, bukan? Aqua yang dulu sebelumnya kita tidak pernah dikenalkan atau tidak, mengkonsumsi air mineral sebelumnya, semenjak adanya Aqua, maka kita menjadi terbiasa untuk mengkonsumsi air mineral ya, atau air minum kemasan. Dulu sebelumnya kalau kita pergi ke mana-mana ya kita bawa tumbler ya, kita bawa air minum yang direbus dulu di rumah, lalu dimasukkan ke tempat air minum dan dibawa-bawa. Nah, dengan perkembangan zaman ternyata ada provider atau perusahaan atau industri yang mengambil kesempatan atau membuka, pasar. Ternyata air mineral bisa dijadikan produk yang bisa diproduksi secara, mmm, banyak gitu ya, secara luas, yang mana produk ini akan dimasukkan ke pasar dan akan dikemas sedemikian rupa untuk menjadi salah satu komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan itu benar-benar terbukti kan, sampai hari ini Aqua ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat secara luas untuk air minum. Kemanapun pergi sekarang tinggal beli Aqua dan diikuti dengan branding-branding lainnya. Sehingga industri air minum menjadi luas, menjadi besar gitu ya, dengan berbagai merek pilihan, dengan berbagai harga, dengan berbagai kualitas yang ditentukan oleh industri masing-masing. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sisi satu, Aqua ini perusahaan yang memproduksi Aqua ini pintar dalam mencari ceruk pasar, pintar dalam membuat sebuah produk yang menjadi kebutuhan masyarakat yang tadinya tidak terpikirkan, seperti itu. Dan di sisi kanan saya ada Kongguan juga gitu ya, salah satu brand ternama untuk biskuit sejak zaman dulu ada dan sampai sekarang juga masih eksis, masih dijadikan cemilan yang selalu ada di hari raya atau ya di hari-hari besar. Nah, ini artinya maksud saya adalah di saat sebuah industri berjalan, maka industri itu memang harus tekankan gitu ya untuk bisa berlanjut terus-menerus sampai kapanpun, maksudnya dalam tempo yang sangat lama. Yang artinya menunjukkan kinerja dari sebuah perusahaan tersebut, industri tersebut, atau manufaktur tersebut memang sudah sangat baik yang diindikasikan dengan produk yang diterima oleh pasar dalam jangka waktu yang lama tentunya gitu ya, sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, tentunya ada apa dengan Aqua dan, Kongguan ini ya? Dari sisi produknya, apa dari sisi manajemen operasionalnya, mari kita simak berikutnya teman-teman, sehingga kita bisa memahami ke depan produk yang, istilahnya produk yang akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat dan bagaimana kita memproduksi produk tersebut dengan baik sehingga efektif efisiensi bisa tercapai sesuai dengan kajian kita
untuk kali ini yaitu kajian manajemen operasi. Bagaimana nih sebuah operasi bisa di-manage sedemikian rupa sehingga produk atau jasa yang dihasilkan bisa betul-betul memiliki nilai yang lebih baik ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bisa melihat gambar berikut. Ada gambar salah satu platform asuransi Jasara Harja dan di sini ada kamar hotel. Oke, saya memaksudkannya ini adalah hotel, di mana asuransi dulu sebelum ada Jasara Harja, asuransi belum dikenal secara masif gitu ya, dan asuransi sampai hari ini ternyata eksis dan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai proteksi. Dan hotel juga, dulu mungkin dikenal hotel hanya untuk, menginap dan dulu, sebelum ada hotel, kita kalau pergi-pergi ya suka nginep di rumah saudara kita yang terdekat gitu ya, yang ada di lokasi tersebut. Orang-orang kesulitan untuk mencari penginapan di saat, melakukan traveling. Nah, dengan perkembangan segala macam, zaman, yang sudah modern ya, orang-orang bisa kemana-kemana gitu ya, pergi ke sini, boleh antar provinsi, antar negara gitu ya, dengan perkembangan, awak transportasi segala macam, asuransi dan juga industri perhotelan terus berkembang tentunya. Nah, di sini apa yang ditawarkan agar mereka bisa eksis, bisa memuaskan pasarnya, yaitu dari sisi kualitas pelayanannya. Jadi teman-teman bisa diambil kesimpulan jika manajemen operasional ini tidak hanya mengelola industri yang bergerak di bidang manufaktur aja, produk aja, tapi bisa yang bergerak di bidang jasa. Maksud saya seperti itu gitu ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan diingat. Nah, teman-teman, apa sih ciri dari fungsi produksi? Nah, ciri dari fungsi produksi adalah bagaimana kita menyatukan orang, mesin, dan bahan untuk menyediakan barang atau jasa sehingga memuaskan keinginan orang atau pasar. Kenapa? Karena organisasi manufaktur dan jasa itu melibatkan fitur-fitur tadi, orang, mesin, dan bahan. Nah, oleh sebab itu, istilah manajemen produksi secara bertahap digantikan dengan istilah manajemen operasi atau manajemen operasional. Seperti itu teman-teman, karena tidak hanya untuk industri manufaktur, non-manufaktur juga masuk ke ranah manajemen operasional saat ini. Teman-teman, tadi ada istilah input dan output ya teman-teman. Dalam manajemen operasi kita kenal dengan istilah input dan output. Mari kita simak gambar berikut. Di sini ada gambar buruh pabrik yang sedang memproduksi sepatu ya teman-teman. Di sini dengan berbagai tugasnya mereka dengan sigap untuk menghasilkan sepatu. Nah, teman-teman, di sini inputnya apa? Untuk industri sepatu ini tentu ada bahan baku, misalnya kulit atau imitasi. Ada untuk tali sepatunya, ada untuk solnya segala macam ya, itu yang disebut bahan baku. Nah, dari input bahan baku yang ada, nah outputnya adalah sepatu yang sudah siap pakai tentunya, yang sudah siap untuk dipasarkan, seperti itu. Inputnya dari bahan baku, termasuk di sini ada tenaga kerja, ada mesin, di sini juga ada material handling ya, ada perlengkapan, ada peralatan. Nah, outputnya adalah sepatu. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini untuk, industri apa namanya, jasa ya. Mari kita ambil contoh adalah sebuah rumah sakit. Nah, input dalam rumah sakit adalah orang yang sakit. Di sini kita lihat ada seorang anak yang tergeletak sakit. Nah, inputnya selain ada orang sakit, tentu ada berbagai peralatan medis ya. Dan di sana juga ada dokter, ada perawat segala macam gitu ya. Nah, di sini teman-teman tujuan dari manajemen operasional untuk rumah sakit adalah bagaimana nih orang sakit ini output-nya menjadi sembuh, seperti itu ya. Sehingga, manajemen itu melakukan berbagai, tindakan, hal, aktivitas yang bagaimana si rumah sakit ini bisa melayani pasien-pasiennya untuk mendapatkan tingkat kesehatan yang lebih baik, seperti itu ya, dengan berbagai perlengkapan
alat gitu ya, terus armada, sumber daya manusia, segala macam seperti itu, sistem termasuk. Nah, teman-teman, mari kita lihat tentang pentingnya manajemen operasional. Teman-teman mahasiswa sekalian, manajemen operasi itu diperlukan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau perubahan atau inovasi produk dengan kualitas yang lebih baik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Baik itu berupa produk fisik maupun produk non-fisik, teman-teman, atau jasa istilahnya ya, tanpa melupakan dampak lingkungan yang bisa merugikan masyarakat. Jadi ingat sekali lagi, tanpa melupakan dampak lingkungan. Makanya kenapa ada AMDAL ya, sehingga kita harus hati-hati dalam membuat sebuah produk atau jasa nih, lingkungan terpengaruh tidak gitu. Itu menjadi salah satu pertimbangan kita sebagai manajer operasi. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah setelah kita melihat gambar-gambar yang sudah ditayangkan, ternyata productivity is output dibagi input. Nah, output di sini ada produk atau jasa. Nah, dibagi apa? Jadi untuk melihat produktivitas itu output dibagi input, produk dan jasa dibagi capital, manpower, material, mesin, land, and building gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, ada model konseptual dari sistem produksi. Nah, sistem produksi di sini ada input dan output. Ternyata di tengah-tengahnya itu ada conversation proses yang melibatkan adjustment needed and monitor output. Nah, teman-teman, input di sini terdiri dari apa saja ya? Seperti tadi yang sudah disebutkan, ada labor, material, equipment, capital, and management. Nah, selanjutnya si labor, material, equipment, capital, management ini dikonversi atau bertransformasi, berubah gitu ya dengan berbagai pertimbangan yang dibutuhkan dengan monitor gitu ya. Lalu mereka menjadi output, baik barang ataupun jasa. Nah, teman-teman, antara monitor output dan adjustment needed ini akan menghasilkan feedback, timbal balik, yaitu comparison actual and planned. Jadi apakah nih si output ini baik good and service atau produk dan jasa ini sesuai dengan tujuan, harapan yang diinginkan oleh si manajer tersebut gitu ya. Makanya dibandingkan antara kenyataan dan planning perencanaannya seperti itu atau sesuai desainnya. Ya kalau misalkan sama sesuai dengan ekspektasi berarti SOP-nya sudah benar. Tapi kalau tidak, ada reject, ada defect, ya artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki dan ini bisa terjadi pengulangan proses produksi ya. Namun dengan input yang berbeda yaitu input yang kedua gitu. Seperti itu teman-teman. Tapi pada akhirnya bagaimana nih si perusahaan industri bisa menghasilkan good and service yang memang diharapkan, itu harus tercapai dengan berbagai tahapan ya. Mungkin ada, dilakukan satu proses produksi saja, ada yang melewati 2 proses gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, tolong diperhatikan ke sini. Teman-teman, di sini operasi ya, dalam sebuah manajemen operasi itu tidak bisa luput dari sebuah apa, satu perubahan, kedua ada transportasi, terus ketiga ada penyimpanan dan ada inspeksi. Hal ini, perubahan ini, terus transportasi ini, penyimpanan dan inspeksi harus di-manage demikian rupa agar operasi bisa berjalan dengan baik, teman-teman. Dan bagaimana sih operasi ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan secara efektif dan efisien, maka parameter-parameter ini harus diperhatikan secara seksama, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam sebuah industri itu tentu akan terdiri dari organisasi ya, organisasi dalam manajemen operasional untuk pabrikan itu dikenal dengan adanya managing director yang dibantu oleh GM atau general manager. Untuk general manager finance, quality assurance, ada general manager manufacturing, ada general manager marketing, ada general manager
personal. Lalu general manager ini akan dibantu juga oleh para manajer-manajer ya. Misalnya ada manajer maintenance, ada manajer material, ada manajer production, ada manajer PPC, ada manajer engineering. Nah, dan mereka juga akan dibantu oleh foreman-foreman-nya ya, yang menjalankan tugas secara fisiknya seperti itu. Ada yang bagian assembly, mesin shop, paint shop, gear shop, press shop, ya seperti itu. Jadi, apa namanya, dalam sebuah manajemen operasional, tentu si manajer, harus memiliki struktur organisasi yang jelas, agar pekerjaannya gitu ya, untuk menghasilkan barang atau jasa, di sini, gambar untuk struktur organisasi manufaktur, itu bisa berjalan dengan baik, artinya membutuhkan sumber daya manusia yang cukup gitu ya, dalam arti jumlah dan cukup dalam arti kualitas ya. Jadi dari sisi quantity and quality-nya untuk SDM-nya itu harus cukup gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya lalu, saya mau mengkaji apa saja ya sekarang teman-teman. Teman-teman baiklah sebelum kita lanjutkan, saya ingin teman-teman juga bisa merenung sejenak gitu ya. Dengan apa yang sudah dipaparkan, apa yang bisa dipahami oleh teman-teman terkait manajemen produksi tadi gitu ya. Dengan skop yang sekarang sudah luas, tidak hanya produk dan jasa tentunya untuk kajian manajemen operasional, apa yang ada dalam benak teman-teman saat ini untuk melihat fungsi dari manajemen operasional itu untuk apa saja sih gitu ya teman-teman. Teman-teman, harap diingat dalam konteks manajemen produksi, ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas, ketepatan waktu, dan ketepatan harga adalah 4 kunci persyaratan dasar dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, ini masuk ke ranah pemasaran ya, manajemen pemasaran output-nya adalah mencapai kepuasan pelanggan, karena memang pemasaran juga menjadi unsur penting dalam operasi. Makanya jangan lupa 4 dimensi ini, ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas, ketepatan waktu, dan ketepatan harga harus menjadi pusat perhatian Anda sebagai manajer operasi. Di samping peningkatan nilai barang yang diproduksi atau jasa yang diberikan itu harus di-manage dengan penggunaan biaya yang minimum gitu ya. Jangan terjadi pemborosan di sini, pemborosan uang gitu ya, pemborosan waktu seperti itu. Teman-teman, agar kita bisa lebih menyempitkan kajian kita, mari perhatikan hal di bawah ini teman-teman. Tadi kita udah luas banget nih, ada jasa, ada barang gitu ya yang diteliti. Nah sekarang kita mari sempitkan. Teman-teman, memproduksi jenis barang dan jasa yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan itu adalah tujuan efektivitas. Ingat, memproduksi jenis barang dan jasa yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan itu merupakan tujuan efektivitas. Selanjutnya, memaksimalkan keluaran barang dan jasa dengan masukan sumber daya minimum itu adalah tujuan efisiensi. Sekali lagi, memaksimalkan keluaran barang dan jasa dengan masukan sumber daya minimum itu adalah tujuan efisiensi. Sudah bisa membedakan ya, apa tujuan efektivitas dan apa tujuan efisiensi. Nah, selanjutnya, memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya itu adalah tujuan kualitas. Bisa dipahami teman-teman? Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana kita meminimalkan waktu atau throughput, waktu yang berlangsung dalam proses konversi dengan mengurangi penundaan, waktu tunggu, dan idle time. Nah, itu yang harus dikurangi, penundaan, waktu tunggu, dan idle time. Selanjutnya, memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja, mesin, dan lain sebagainya, yaitu tujuannya untuk pemanfaatan kapasitas. Jadi bagaimana nih tenaga kerja, mesin, dan lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, selanjutnya
Kita juga harus melihat cara bagaimana meminimalkan biaya produksi barang atau memberikan layanan. Itu merupakan tujuan biaya. Bisa dipahami teman-teman? Bagaimana kita bisa meminimalkan biaya produksi barang atau memberikan layanan. Nah, itu adalah tujuan biaya. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan, dimensi-dimensi yang patut di-manage sedemikian rupa agar tujuan dari efektivitas, tujuan efisiensi, tujuan kualitas, pemanfaatan kapasitas, dan tujuan biaya bisa tercapai. Oke, tunggu dulu. Manajemen produksi atau manajemen operasional, teman-teman ingat tidak sama dengan teknik produksi. Meskipun terdapat banyak bidang yang menjadi perhatian bersama. So, apa bedanya ya? Nah, teman-teman mari kita simak. Unsur-unsur fungsi produksi apa saja ya sehingga kita bisa membedakan mana kajian manajemen operasional, mana kajian teknik produksi ya, teman-teman. Kita lihat unsur-unsur di sini yaitu pemilihan desain produk dan jasa. Itu merupakan unsur-unsur dari fungsi produksi. Kedua, pemilihan proses dan perencanaan konversi sesuai dengan produk dan jasa. Ketiga, fasilitas lokasi pabrik dan layanan. Keempat, fasilitas tata letak pabrik atau layout dan penanganan material atau sistem bagi jasa, ya. Nah, selanjutnya ada perencanaan kapasitas produksi atau layanan. Di sini ada kapasitas member, ada peramalan or forecasting atau proyeksi pasar, proyeksi bahan kebutuhan, suku cadang, dan lain sebagainya. Ketujuh, perencanaan produksi dan kontrol produksi layanan. Nah, kedelapan ada pengendalian produksi atau layanan. Dalam memelihara kepuasan pelanggan, teman-teman, itu kita bisa melakukannya melalui produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, kesembilan ada kontrol produksi yang disesuaikan dengan target pasar dan pertumbuhannya. Kesepuluh ada pengendalian persediaan dari bahan mentah, komponen, suku cadang, peralatan, barang jadi, suku cadang dan persediaan untuk memastikan ketersediaan dengan modal minimum itu menjadi perhatian kita. Selanjutnya teman-teman, unsur-unsur produksi yang lain yaitu jaminan dan kendali mutu, studi kerja dan desain pekerjaan, ada pemeliharaan dan penggantian alat dan mesin, serta pengurangan biaya dan pengendalian biaya. Nah, sehingga hal ini yang menjadi pusat perhatian manajer operasional. Kalau teknik produksi, mereka fokus dengan alat produksi, ya kan? Sehingga bagaimana nih agar aktivitas operasional itu berjalan, mereka fokusnya teknologinya, alatnya yang digunakan. Jadi, eee, menjadi bagian dari manajemen operasional nantinya. Kalau kita kan di manajemen operasional itu bagaimana menggunakan mesinnya biar optimum, biar bisa tahan lama gitu ya, bisa menghasilkan produk dengan baik. Nah, kalau orang-orang teknik bagaimana menciptakan sebuah mesinnya, seperti itu teman-teman. Sehingga teman-teman sekarang bisa melanjutkan ke tahap berikutnya ya teman-teman. Teman-teman sekalian, produksi sebagai fungsi koordinasi, nah itu membutuhkan kegiatan apa saja gitu ya. Produksi memainkan peran penting dalam upaya koordinasi dengan tiga fungsi utama organisasi lainnya. Apa saja teman-teman? Yang pertama adalah pemasaran. Yang kedua adalah keuangan. Yang ketiga adalah personalia atau sumber daya manusia. Sehingga dengan adanya pemasaran, keuangan, personalia, maka operasi ini bisa berjalan dengan baik karena koordinasi dengan berbagai pihak gitu ya, dengan berbagai variabel pendukung, yaitu variabel pemasaran, keuangan, personalia. Sehingga operasi ini bisa berjalan
Semestinya seperti itu. Kalau terjadi kendala dalam pemasaran, maka operasi ini akan terganggu. Jika terjadi pada variabel keuangan, maka operasi ini akan terganggu. Jika terjadi kendala dalam variabel personalia, maka si operasi ini akan terganggu. Jadi, teman-teman tolong diperhatikan untuk para calon manajer operasional untuk dimensi pemasarannya atau variabel pemasarannya, keuangan, personalianya itu menjadi, fokus perhatian juga agar operasi ini bisa berjalan dengan baik ya. Karena tanpa ketiga variabel ini maka, variabel operasi ini tidak akan optimal, seperti itu ya, akan tersendat. Sampai di sini teman-teman, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya melalui kolom chat, email saya, atau nanti teman-teman, bisa menghubungi saya secara langsung ya teman-teman. Dan tentunya mudah-mudahan materi kita bisa bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman dan tentunya teman-teman juga bisa melanjutkan materi manajemen operasional ini di, media lainnya. Saya sudah menyiapkan podcast dan juga website khusus untuk mata kuliah manajemen operasi. Sampai di sini teman-teman perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.